nggak betah lo. Nggak betah gue. Oke, berarti lu emang sorry nih ya kayak tidak malu untuk ngamen gitu. Itu kan ngamen, sorry Iya. banget. Itu kan sama aja kayak ngemis. Nah, terus Kang Aris Volusi ini sempat vakum di 2023 ya? 2023. 2023 karena sakit, ya kan? Itu boleh tahu nggak? Itu sakit apa itu? Ya awalnya dari lambung. Mm-mm. Lambung nyerang kepikiran dan lain sebagainya. Kang gila lah. Pernah gue ngomong sama tembok dan lain sebagainya. Itu gue alami. Berarti sebenarnya penyakitnya itu mental atau Mental betul. oh penyakit mental Betul, sebenarnya. mental. Karena apa? Oke, berarti mah ini sebenarnya urusan perut. Belum. Perut kan? Perut betul. Iya dong. Perut, betul. Bukan belut, Mas. Nanti belut begini-gini licin loh, Mas. Nah, contohnya gini deh, Momonon nih. Ya kan, Gojil Ya. kan manggung, enggak manggung, misalnya di kafe lah gitu. Dia Dia dibayar. Iya. Tapi di kafe itu presentnya Gozil, Iya. bukan Momononnya. Itu tetap aman kan? Kan nggak bawa band sebenarnya. Tapi memang as a orang-orang tahu Gozil itu adalah vokalis Momonon. Betul. Itu gimana? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Yeah. Pertama ku jumpa dirimu, bergetar rasa di dada. Senyumanmu oh indah sungguh, membuat rasaku tumbuh. Oh inikah saatnya ku ucapkan, oh ku yakinkan nikah untuk selamanya, menjadi satu-satunya yang terakhir di hidupku. Hanya engkau saja selamanya cinta, takkan ada yang lainnya di hatiku, cuma kamu. Ku yakinkan nikah untuk selamanya, menjadi satu-satunya yang terakhir di hidupku. Hanya engkau saja selamanya cinta, takkan ada yang lainnya di hatiku, cuma kamu. Gelas kosong. Hai. Narasumber kali ini tuh udah 2 kali datang ke Geko dan tetap masih konsisten ya. Gila, keren banget. Penasaran nggak sebelumnya kayak gimana tuh waktu dia diundang di Geko nih, gue tunjukin videonya. Orang ini dari masa lalu nanti Time travel. Iya, time travel. Gue dulu Tarzan. Oh, dulu Tarzan. Oh, enggak. Gue tahu dulu dia apa? Wiro Sableng. Enggak Tarzan. Enggak, Wiro Sableng. Tuh, kan dari 2000 berapa itu ya? 2021 atau 2022 gitu. Itu beliau udah ada di sini dan sekarang beliau ingin merilis lagu lagi. Tepuk tangan dulu buat Kang Aris Solois. Bajunya masih rame ya? Iya masih rame. Yang sebelumnya juga rame tuh. Selalu ya kan? rame. Selalu rame Iya. ya kan. Tapi lu lagu baru ini judulnya apa nih? Yang terbaru tuh nikah. Nikah. Ku yakinkan nikah untuk selamanya. Lu kan udah nikah. Iya karena gue kondangan terus tuh. Nggak kondangan mulu, lu ngasih amplop mulu gitu maksudnya. Iya, di bulan ini aduh kayak kondangan mulu gitu tuh, kenapa ini? Terus kepikiran di jalan, wah bikin lagu nikah aja gitu. Serius itu yang menginspirasi lagu itu gara-gara itu? Bukan. Kok kira beneran. Apa nih? Sebenarnya inspirasi lagu itu tuh ada band wedding. Band wedding itu
ngontek lah gitu. Li bikinin lagu yang buat weddingan dong gitu. Yang ada nikah nih apa yang buat nikah lah gitu. Unsur-unsurnya ada nikah-nikahnya. Gue mikir lagi kan. Tapi stok lirik tuh masih banyak banget di rumah gitu. Akhirnya gue balik ke rumah, gue lihat lagi lirik. Ketemu tuh lagu yang romantis nih. Oh, ini romantis nih. Cuman satu kata yang gue ganti. Cinta itu gue ganti sama nikah. Udah itu aja dari yang lama itu. Iya, Prosesnya secepat itu ternyata gitu. Tapi cuma gara-gara permintaan apa lu tadi ada inspirasi dari mana gitu atau wah gue dapet inspirasi apa akhirnya nulis gitu. Yang romantis itu sebenarnya udah gue tulis dari berapa tahun yang lalu gitu tuh. Itu tuh untuk bini gue sebenarnya. Anjay. Iya. Bini yang keberapa, Mas? Berapa? Ada stok lagi. Nyetok ada. Bini gue yang pertama. Terus? Jadi udah gue lihat lagi, gue ganti liriknya. Ternyata cocok gitu tuh. Nah, prosesnya gue kirim lah lagu itu ke yang minta tadi tuh. Ternyata di sana itu ya dikasih oke ini lagunya gitu tuh. Cuman gak diproses gitu tuh. Nggak diproses jadi lagu gitu, maksudnya belum diproduksi. Terus? Ya udahlah gue pikir sayang gitu kalau misalnya karya udah enak gitu tapi nggak dijadiin lagu. Jadi akhirnya gue kontak tuh teman-teman yang mau support gitu. Salah satunya Kak Haji Rocker. Kak Haji Rocker di sana gue dengerin lagunya, dia mengiyakan, ya udah gue garap langsung gitu. Prosesnya nggak lama, itu seminggu itu udah masuk digital platform dan 2 minggunya udah rilis kayak gitu. Wis keren, terima kasih Bang Haji Rocker sudah support lokal-lokal dan orang-orang kreatif di Kota Serang. Gila, keren banget. Lo rilis ini dari tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 kemarin. Iya. Di semua digital platform. Oh, semuanya udah ada berarti dari Spotify, YouTube dan segala macam. Meta udah ada. Nah, lu gue lihat nih 2021 atau 2022 itu ya yang lu rilis juga Patah. Patah betul. Iya kan? Betul. Kala hatiku tak mampu. Lu tuh banyak banget sebenarnya ngerilis lagu lah, ya kan? Nah, itu lu kok bisa konsisten itu kenapa? Ketagihan kayaknya gue ya. Kenapa? Apa yang membuat ketagihan? Kan gini, kalau misalnya sudah ada goals-nya, lu akan ketagihan. Apa kalau sudah mencapai goals itu sehingga lu ketagihan? Kan sebenarnya ini sih cita-cita dari gue kecil sebenarnya gitu. Gue kan pernah ditanyain gitu beberapa podcast, kenapa sih lu kekeh banget gitu tuh? Kan lu nggak punya modal sama sekali, lu cuma modal lagu doang gitu tuh. Kenapa sih kekeh gitu tuh? Ya karena gue berpikir cita-cita itu kan gratis gitu ya. Dan gue pengen wujudin itu aja gitu tuh. Dari kecil gue kalau misalkan ditulis ada yang nanyain apa di kertas itu kan ada cita-cita apa gitu tuh. Selalu gue bilang artis kalau nggak penyanyi kayak gitu. Anjay, artis. Iya, artis kalau nggak penyanyi gitu. Artis atau penyanyi, selalu itu. Itu pun ada di buku apa namanya kenang-kenangan ya kalau di SMP itu ya, buku tahunan itu lah ya. Kayaknya pengen banget gue gitu tuh. Berat nggak untuk konsisten? Sangat berat. Berapa tahun lo? Dari 2007 gue. 2007. Iya. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun kurang 3 tahun. 2 tahun. Berarti 18 tahun. Betul. 2007 itu single pertama. Single pertama. Sebenarnya. Cuman waktu 2007 kan digital platform tuh masih susah. Untuk berkarya itu harus ke Jakarta lah, bawa kepingan kayak gitu. Ke radio-radio ya. Bukan radio, label. Label. Kepingan apa CD? CD. Iya, jadi waktu itu kan cuman baru ada single nih. Akhirnya gue nitip ke CD-nya temen kayak gitu tuh. Temen ada yang bikin album. Di bawahnya tuh ada bonusnya gitu tuh. Ada CD lo juga. Ada lagu gue nya gitu tuh. Dari situ gue pelajari ternyata nggak mudah ya gitu tuh di musik itu. 2007, 2008, 2009 vakum tuh. 2010 gue merit. 2012 baru bikin single lagi. 2012 bikin single lagi. Bikin single nah, lu merit 2010. 2010. Kan lu otomatis akan butuh kebutuhan tuh. Apakah lagu itu bisa memenuhi kebutuhan lu? Tidak. Gini sebenarnya kan gue konsistennya ngamen sih sebenarnya.
ngamen dari jalanan gitu tuh komplek-komplek. Dari situ aja jadi penghasilannya gitu. Oke. Gue nggak pengen, pernah sih kerja gitu, pernah kerja di beberapa pabrik. Kayaknya bukan gue banget itu. Bukan passion lo. Iya. Walaupun itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan lo. Betul, cuman gue berpikir apa iya gitu tuh Tuhan cuma ngasih rezeki dari situ gitu. Oke. Akhirnya gue turun lagi ke jalan. Itu pernah pabrik lumayan besar lah di Cikande gitu ya. Gue cuman 1 tahun doang. Kontaknya 2 tahun, 1 tahun gue cabut. Nggak betah lo. Gak betah gue. Oke, berarti lu emang sorry nih ya kayak tidak malu untuk ngamen gitu. Itu kan ngamen, sorry Iya. banget. Itu kan sama aja kayak ngemis. Enggak, kalau ngemis beda ya. Oh beda. Iya, kalau ngemis kan pakai apa namanya? Wadah doang tanpa karya gitu. Oh. Kalau gue ngamen tuh yang di bis, Hah? yang selalu gue selesain lagunya, dan beberapa kali tuh gue di depan Indomaret gitu. Oh depan Indomaret. Depan Indomaret. Waktu puasa kemarin tuh, puasa Oke. kemarin setelah op gue karena sakit kan, gue coba ngerintis lagi, gue ngamen di Indomaret. Oh di Indomaret. Indomaret. Jadi berdiri aja. Berdiri ngamen itu sampai 5 lagu baru istirahat. 3 lagu istirahat kayak gitu. Berapa penghasilan yang lu dapetin dari ngamen itu? 70 sampai 100. 70.000 sampai per hari. Iya. Itu lu berapa jam? 2 biasanya. 2 jam. 2 jam. Oh, oke. 2 jam. Iya iya. Dan itu yang akhirnya sampai sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan lu. Iya, betul. Oke. Nah, terus Kang Arif Waluyo ini sempat vakum di 2023 ya? 2023. 2023 karena sakit, ya kan? Itu boleh tahu nggak? Itu sakit apa itu? Ya awalnya dari lambung. Lambung, Nyerang kepikiran dan lain sebagainya. Sekarang gila lah. Pernah gue ngomong sama tembok dan lain sebagainya. Itu gue alami. Berarti sebenarnya penyakitnya itu mental atau Mental betul. oh penyakit mental Betul, sebenarnya. mental. Karena apa? Pemicunya? Pemicunya apa ya? Triggernya itu sehingga tak. Apa sih? Nggak ngerti gue sama penyakit itu. Munculnya tuh kayak tiba-tiba gitu. Oh iya. Waktu itu kan COVID. Oke. COVID tuh pertama banget gue kena itu waktu gue mau nganterin mertua gue. Mertua gue kan sakit. Dari Jakarta balik. Nah mau ke Jakarta lagi. Terus? Mau ke Jakarta lagi. Minta dianterin tuh. Cuma naik bis. Oke. Nah di bis itu banyak orang yang cerita tentang COVID. Oke. Oh ketakutan ya kan, jadi ketakutan iya, cemas iya. ya. Di situ pertama kali banget. Gue akhirnya belum sampai Jakarta, udah turun di tengah tol. Gue minta turun. Oh iya? Iya, serius itu. Gue turun, gue udah ngos-ngosan tuh. Aduh mati nih kata gue. Oh itu posisi lu udah ngap Udah gitu, kayak ngap. udah Oke. jalan lah, udah ngebayang pon jalan aja. Terus. Oh kata gue nih kuatin. Gue karena di tol itu kan pasti naik tol gitu kan. Jalan kakinya udah nggak kuat gue itu. Gue minta tolong sama orang. Tolong anterin gue ke tempat ojek gini. Gue nggak bawa duit sama sekali. Oh, lu minta anterin orang itu kan di jalan tol kan mobil ngebut tuh. Udah naik atasnya itu. Oh, lu akhirnya ke jembatan itu lah, jembatan jembatan layangnya itu di situ minggir gue minta tolong sama orang jalan itu. Dianterin lah gue ke tukang ojek. Nah dari tukang ojek ini kan jauh rumah guanya kan. Karena udah setengah jalan tuh Jakarta. Oh iya. Terus dianterin. Cuman kata gue nanti gue bayarnya pas sampai rumah bang kata. Oh yaudah ayo nggak apa-apa. Terus akhirnya dianterin sampai rumah. Gokil. Wah dari situ tuh udah mulai kacau tuh. Kacau. Karena gue nggak tahu gitu tuh sakit apa nih gue ini. Gitu. Terus pas didiagnosa dokter apa? Lambung. Hanya lambung. Oh, dan pengobatan lu berapa lama itu? 2 tahun lebih yuk. 2 tahun pengobatannya? Iya, 2 tahun. Apa yang lu lakuin itu? Yang disuruh dokter tuh apa memang? Banyak banget diagnos dokter itu. Apa aja diagnosanya? Paru-paru. Karena batuk-batuk kan. Oh TBC? Oke. Karena jantungnya enggak itu suruh EKG, cuman gue nggak lakuin itu. Oke. Keburu gue ngelihat ngedetect sendiri pakai nonton YouTube gitu tuh. Apa sih masalahnya? Oke. Ya, ternyata gue ketemu tuh salah satu video yang membahas kecemasan berlebih itu. Oh berarti lambung, paru-paru, banyak ya? Banyak. Oke. Harus EKG juga gitu. Cuman nggak sampai situ gue. Sempet juga yang berobat jalan itu untuk paru-parunya itu. Oh, dan itu berapa lama itu?
Emang sorry, sampai batuk darah? Enggak. Makanya itu kan Oh, enggak batuk darah, cuman diagnos TBC. TBC, oke. Enggak masuk akal menurut gua. Mungkin ada levelnya kali, mungkin belum akut. Yang akutnya Betul. tuh mungkin sampai keluar darah gitu ya Heeh. kan. Oke. Dan itu minum selama 6 bulan itu buat TBC Iya, 6 itu. bulan itu. Iya, setahu gue memang TBC itu kalau nggak salah 6 bulan nggak boleh berhenti. Iya, Ya iya, kan, betul. nggak boleh berhenti. Jadi kalau berhenti tuh ulang lagi dari Iya, awal. betul. Cuman gue berhenti. Ah, serius loh? Iya, gue berhenti. Oh. Karena gue setelah minum itu beberapa bulan itu ketemu sama orang, Oke. itu tuh bukan itu gitu tuh. Nggak mungkin katanya. Kalau misalkan sakit minum obat 3 hari nggak sembuh itu bukan diagnosnya salah. Oke. Itu dokter yang apa namanya? Yang keren obat, banget gitu. lah. Maksudnya yang keren banget Jual gitu. obat ya ini ngomong. Iya, terus. Akhirnya dari situ gue memahami ini apa sih gitu, ini apa sih, sampai gue cari lagi. Mm. Karena kan brengseknya Google kan ketika kita mencari sumber sakit dada kiri nih. Penjelasannya Banyak. Iya, gitu kan. bercabang lah. Nemulah satu titik yang bisa gue pelajari gitu. Dan cocok kayaknya Dan sama cocok keadaan sama lu. keadaan gue. Iya. Gue searching ternyata bener, ini cuma berlebih aja gitu. Oke, dan itu 2 tahun. Betul. Itu gue sempat dengar katanya lu sampai berpikiran, gue bentar lagi mati nih, Ya itu yang habis dari tol itu. Emang separah itu ya? Separah itu, parah. Nggak bisa jalan gitu. Oh, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Serius? Serius. Berarti lu Harus dipapah-papah gitu. selama berapa lama itu lu nggak bisa jalan? Nggak lama sih itu mah, sebulanan lah itu, baru bisa duduk di depan, baru bisa kemana gitu. Oke. Dan itu pun nggak bisa gue keluar kampung gitu, nggak bisa. Oh, berarti masih memang area kampung Area aja kampung ya. Nggak bisa lah, pokoknya kalau mana-mana tuh nggak bisa. Pernah juga sebelum ambruk bener-bener ambruk itu gue olahraga pagi. Kan kegiatan gue selalu olahraga gitu. Kalau pagi itu. Kalau pagi nggak cewek-cewek, pakai legging, ketat-ketat, seger, happy. Lah itu mengurangi cemas dong, Betul. bener dong. Ya kan? Cuman sana nggak ada ceweknya sayangnya gitu. Sayang sekali ya. Dan itu selama 2 tahun itu, lu sama sekali nggak ngapa-ngapain? Maksudnya nggak ada main musik lagi atau hanya bed rest full istirahat dengan kondisi yang tadi lu bilang nggak bisa jalan? Gue berkarya sih masih. Oh, tetap berkarya. Masih berkarya, karena kan ada juga yang minta dibikinin lagu gitu. Oh, oke. Nah, dan gue kan harus berobat jalan gitu kan. Itu kan gue nggak ditanggung sama pemerintah gitu tuh sakit itu. Oh, nggak BPJS? Nggak ada. Pribadi gue. Tunggu, pribadi lu habis berapa itu biaya pengobatan? Ya setiap bulan itu gopek lah setiap bulan 500.000. Iya, Sebulan sekali 500.000. sebulan sekali, ya. Oke. Sebulan sekali 500.000. Nah gue untungnya gitu dari karya itu ada yang pakai lagu gue terus dia bayar royalti gitu tuh. Oh. Bayar royaltinya kayak direct licensing apa ya kalau misalkan bahasa sekarang itu. Ya tiap mau berobat gue nelpon dia. Gue mau berobatnya, oke bro gue kirimin ya. Dari situ tuh gue kebantunya gitu tuh. Oh iya. Ngeri juga kalau nggak ada Iya. BPJS. Dan sampai sekarang masih Masih gue nggak ada BPJS maksudnya. Enggak, maksudnya masih dapat Enggak. royalti. Kalau royalti kemarin karena gue udah sembuh gue ngerasa udah kata gue udah cukup nih katanya. Gue nggak enak juga. Oh, gitu. berarti memang itu mah kebaikan Ya, dari orang aja pribadi sebenarnya. aja, betul. Iya. Oke, karena kan gini, banyak musisi juga yang mengeluhkan soal royalti ya kan, apalagi saat dipakai buat event, Iya. buat apa. Bahkan akhirnya muncullah pro dan kontra antara beberapa musisi dengan musisi lainnya. Ada yang ya udah pakai aja lagu gua sesuka lu gratis tanpa harus Iya. bayar dikit pun, tapi ada lagi musisi lain yang sebenarnya lu harus bayar karena lu udah make lagu gua segala macam. Nah, lu sebagai pencipta juga lah. Iya. Gimana soal itu? Gue orang yang ada di aksi sebenarnya. Oke. Ya, gue ada di grup situ soalnya. Oh ya? Iya. Oke. Gue ada di dalamnya, gue ada di dalam aksi itu. Ya menurut gue harusnya seperti aksi gitu tuh. Oke. Karena LMKM itu banyak kecurangan. Oke. Menurut gue ya. Royalti aja kadang-kadang yang sampai itu nggak view-nya banyak gitu. Cuman pas keluar itu 30.000, 25.000 gitu. Padahal view-nya banyak. Kan kalau di Spotify itu udah kelihatan tuh.
20.000 pendengar, 30.000 pendengar. Oke. Nah dari situ ini gimana sih hitungannya gitu tuh. Aha. Yang gue ngerti ternyata setelah gue ngikut aksi gitu tuh, gue banyak pemahaman di situ. Oke. Banyak banget emang royalti itu banyak potongannya gitu tuh. Banyak potongannya. Apa aja potongannya? Untuk apa labelnya sebenarnya, untuk labelnya. Oh, hanya ke Iya, label ke aja. labelnya aja, cuman ke kitanya itu udah segitu aja. Oke, gitu. berarti potongannya lebih besar ke label dibandingkan ke penciptanya. Betul. Kenapa? Apa memang peraturannya seperti itu? Harusnya kan setiap perform talent gitu kan, itu membayarkan untuk pencipta lagunya juga. Cuman kan kebanyakan lolos tuh di situnya tuh. Iya, hanya penyanyinya Iya, aja, hanya betul. penyanyi aja gitu tuh. Penciptanya tidak Penciptanya tidak. Oke, dan aksi itu adalah sebenarnya yang Untuk mewadahi itu. mewadahi itu. Iya. Oh, Untuk mewadahi itu. Ih, berarti banyak loh. Gue lihat di aksi itu ada si Anji juga ya? Anji ada. Oh, satu grup sama Anji. Iya. Keren. Anji, Mas Piyu di sana. Oh, Mas Piyu juga? Iya, Wow, Ahmad Dhani. Dhani. Iya. Oke. Dan banyak teman-teman gue di sana itu. Ih, gokil. Jadi gue ngerasa anugerah kayaknya itu. Wih, keren. Tapi gini, apa tanggapan lu terhadap musisi-musisi yang gue tuh melihat siapa salah satunya mungkin kayaknya Ariel deh. Ariel itu kayak yang bilang ya udah terserah lu mau pakai lagu gua. Siapa ya? Pokoknya Ya, ada Ariel, beberapa Ariel. orang. Ariel ya bener ya? Gua nggak minta royalti atau bayaran. Gimana tanggapan lu terhadap ini? Karena kan gini itu berkontradiksi dengan apa yang aksi lakuin gitu. Ya sebenarnya karena Ariel kan nggak ada di posisi gua gitu tuh. Oke. Nggak ada di posisi kami sebagai pencipta. Oke lah dia pencipta lagu gitu. Tapi kan perekonomiannya dia Udah juga bagus. sebagai pencipta dan penyanyi juga gitu loh. Iya. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya. Kalau misalkan lo nggak bayar pun gue bisa nyanyiin sendiri dan bayaran gue tuh lebih Iya, mahal iya, gitu iya. loh. Oke, berarti mah ini sebenarnya urusan perut. Belum. Perut kan? Perut betul. Iya dong. Perut, betul. Bukan belut, Mas. Nanti belut begini-gini licin loh, Mas. Iya, ya, karena ini pasti urusan perutnya kayak yang gue lihat musisi-musisi yang core-core itu memang ekonominya bagus semua gitu. Betul. Nggak ada yang ya kita lihat banyak banget pencipta yang masih kurang dapat perhatian Betul. karena ya perekonomian mereka kan juga terbatas dan mereka hidup dari karya. Oke. Terakhir kan almarhum yang kemarin baru meninggal tuh Hamdan ATT. Hamdan ATT. Iya. Anaknya mengajukan diri ke aksi gitu. Oh, Untuk anaknya. untuk dapat kejelasan lah gitu tuh. Akhirnya masuk ke aksi. Banyak sih yang masuk aksi gitu. Karena ya itu banyak juga kejadiannya seperti gini, Mas. Satu band. Pencipta lagunya gitaris. Oke. Vokalisnya manggung tanpa gitaris. Solois lah jadinya gitu. Iya, tuh. iya, iya. Cuman bawa nama band. Oh, padahal personelnya edisional. Edisional. Oke. Kayak gitu kan itu kan yang sangat merugikan menurut pandangan gue ya. Tadu merugikannya di mana nih? Ya yang dapat duitnya kan cuma vokalis doang. Oh, emang nggak dibagiin ke bandnya ya? Iya. Kamu nggak dibagiin? Nggak dibagiin kalau kayak gitu tuh. Oh. Banyak seperti itu. Gua nggak tahu nih makanya. Banyak Iya, seperti iya. itu tuh. Makanya ya dengan adanya aksi gue kebantu gitu tuh. Bisa melek lah gitu masalah direct lisensi dan lain sebagainya gitu tuh. Oke, oh misalnya gini. Siapa ya bandnya yang Peter ini? Pan lah. Peter Pan vokalis siapa sih? Noah, Sekarang- Ariel. sekarang. Oh, Noah iya, ya. Oke lah, Noah. Noah ya. Noah nih, misalnya Ariel itu main di sebuah kafe Iya. yang dia di mana dapat duit lah dari situ. Mm. Present Ariel, Iya. Ariel Noah loh. Iya, Ariel Noah. Iya. Tapi nggak bawa Noahnya, hanya Ariel Noah. Itu masuknya Noah juga apa Ariel? Tergantung pemilihan lagu tuh. Kalau misalkan itu yang cuman lagunya Ariel doang yang nyiptain masih bisa dah gitu tuh. Nah, pertanyaan gua, itu oke Ariel kan yang udah punya pencipta. Ini kalau ada band yang vokalisnya nggak nyiptain lagu. Nah, itu yang bermasalah. Makanya ada beberapa teman gitu ya, beberapa teman yang udah jadi artis, dia menyodorkan diri ke kafe untuk bikin event gitu tuh. Tapi nggak bawa band, ditegur, langsung dihapus lagi. Contohnya gini deh, Momonon nih. Ya kan, Gojil Ya. kan manggung, nggak manggung, misalnya di kafe lah gitu. Dia Dia dibayar. Iya. Tapi di kafe itu presentnya Gojil, Iya. bukan Momononnya. Itu tetap aman kan nggak bawa band sebenarnya. Tapi memang orang tahu Gojil itu adalah vokalis Momonon. Betul. Itu gimana? Nah, kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Artinya kelompoknya itu, misalkan Momonon kan emang kekeluargaannya kental banget. Iya. Tapi kan kebanyakan orang yang di sana itu
sebenarnya mempermasalahkan itu, mempermasalahkan. Cuman untuk speak up-nya tuh susah gitu loh. Iya, iya, Ya iya. kan? Iya. Wah, lu nih manggung gak bawa gue juga butuh beras gitu. Iya, urusan perut lagi kan, Iya, balik lagi ke gue urusan juga butuh perut. beras. Kenapa lu kalau misalkan bayarnya kecil ya ngomong sama kita gitu. Oh, yang penting komunikasi. Iya, komunikasi. Oke. Kadang-kadang orang udah dapat nama bandnya, misalkan Ari and Band kayak gitu kan. Ah. Cuman bandnya doang yang dihilangin. Kan Iya, iya. bahaya. Karena gini, itu siasat itu kayaknya dilakukan, menurut gue ya, Mm-mm. itu dilakukan sama Ahmad Dhani deh. Betul, Dewa 19 itu sebenarnya kayak nggak punya vokalis tau. betul. Karena bisa diisi sama siapa aja. Ada Elo, ada Once, Firza. ada Firza. Once ternyata lagi kelas ya. Iya, iya. Pokoknya ada Elo, Firza, sama satu lagi siapa tuh? Ari Lasso. Iya, Ari Lasso ya. Iya, itu kan apa namanya, sebenarnya Dewa 19 nggak punya vokalis kan. Betul. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ternyata nih Firza Mm-mm. bikin di kafe segala macam, berarti nggak bawa Dewa 19 dong? Enggak, Walaupun di flyer tulisan Firza Dewa 19. enggak mungkin. Oh Firza, ya, Firza karena tetap. beda brandingnya udah Beda ada. branding. Karena brandingnya udah ada. Iya, Iya, benar. beda. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalkan Ari Lasso bawain lagu Dewa selalu bayar gitu. Oh, kecuali yang tadi di kafe itu si Firza ternyata lagunya itu lagu Dewa 19. Iya, bayar itu. Oh. Itu nggak mungkin enggak. Nah, pertanyaan gue, kalau misalnya kafenya budgetnya kecil. Biasanya kan ngambil dari sponsor. Kafe nggak mungkin bayar full kalau nggak ada sponsor gitu. Oh, Nggak mungkin juga ngedatengin artis yang bayarnya mahal kalau nggak ada sponsor gitu. Oh, berarti sebenarnya sudah ditanggung sponsor sih Iya, gitu-gitu ya. sebenarnya. Cuman kan kebanyakan ya itu apa komunikasinya Hmm. antara penyanyi sama pencipta lagu tuh kadang-kadang gue mau cuman iseng-iseng aja gitu. Iseng Nggak bisa aja. kayak gitu. Iya. Karena benar-benar ini urusan perut Betul. banyak orang sih. Betul. Itu yang jadi dilema. Nah, lu sendiri pernah ngalamin case-case kayak Ya seperti itu nggak? kalau gue kan lagunya belum merendah untuk meroket aja Mas ya nih. Belum. Kalau gue sih gini, amannya gue tuh semua lagu tuh yang gue yang megang gitu. Masternya tuh gue sama yang megang. Oke. Jadi pun kalaupun ada yang bawain lagu gue, ya gue terima kasih gitu tuh karena sudah apresiasi. Tapi gue juga ngelihat eventnya gede, kalau enggak mau ngapain juga gitu. Iya. Ahmad Dhani pun semuanya orang-orang asli itu seperti itu. Nah, ini menarik lagi. Di otak gue langsung kepikiran, kalau misalnya kayak ya pencipta lagu, gue bisa bilangnya belum terlalu besar lah. Ya kan, belum terlalu besar. Dan dia itu malah sebenarnya butuh banget orang-orang besar menyanyikan lagu dia. Itu dia butuh. Karena buat apa? Buat ya tadi mungkin biar dikenal lagunya. Nah, pertanyaan gue nih, ini akan kontradisinya adalah ketika orang-orang pencipta yang tadi yang belum besar itu make kayak Dewa 19 atau Ariel atau yang udah band-band besar untuk nyanyikan lagu dia, dia kan tidak bisa meminta uang royalti dong. Tidak bisa emang. Bukan tidak bisa, karena feedbacknya tuh timpang banget nggak sih? End gift-nya dapat. Iya, feedbacknya itu kan lo dapat dipromoin sama band besar. Iya, tanpa kita harus bayar lo. Iya, tanpa kita harus bayar, dan ya dia nggak harus bayar kan royalti. Gitu. Kalaupun bayar juga ya berarti kesadarannya luar biasa kayak gitu. Oke, nah itu parameter untuk membedakan antara pencipta lagu yang besar atau yang biasa aja dari mananya? Dari viewers kah? Bukan, dari lagu yang terkenal. Nah, itu parameternya dari mana lagu terkenal? Yang banyak dinyanyikan orang. Oh, ya berarti yang banyak didengerin orang lah gitu. Betul, ya. Lagunya. Oke, ya. Banyak kayak gitu. Ya karena kayak pecinta-pecinta yang taruhlah yang belum besar, mereka kan juga butuh kan. Butuh. Didengerin lagunya, dipasarkan lagunya oleh band-band besar. Tapi kan gini loh, kebanyakan yang dipermasalahkan itu mereka ini sama-sama ngerintis dari awal sebenarnya.